lagi dengan Lose Lani dan Lose Erni dalam Kebaktian Anak Sekolah Minggu Gereja Kristen Kalam Kudus Jogja. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Sudah siap memuji Tuhan belum? Sudah siap belajar firman Tuhan? Pastinya sudah, Lose. Lihat tuh adik-adik yang di rumah. Mana coba? Sudah duduk manis untuk semua dan sudah siap semuanya. Siap memuji Tuhan, tetapi sebelumnya Lose mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Puji syukur terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami sepanjang 1 minggu yang sudah kami lalui. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami anak-anak-Mu boleh kembali datang beribadah hari ini. Mohon pimpinan dan berkat Tuhan boleh menyertai dari awal hingga akhir ibadah nanti. Berikan kami semua semangat untuk memuji Tuhan, mempersiapkan hati dan telinga untuk mendengar dan belajar firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Lose Erni, sepanjang 1 minggu yang sudah kita lewati ini, pastinya begitu banyak berkat yang sudah kita terima dan kita rasakan ya, Se ya. Kira-kira berkat apa saja itu, Se? Wah, banyak sekali, Lose. Kita bisa menghirup udara segar ya, di betul. pagi hari dan matahari yang bersinar di siang hari. Itu berkat Tuhan yang bisa kita nikmati bersama-sama. Dan buat adik-adik di rumah bisa merasakan penyertaan Tuhan saat belajar. Tetap diberikan kesehatan. Itu pun berkat Tuhan yang sangat luar biasa, Lose. Betul itu, Se ya. Nah, karena itu adik-adik, di kesempatan kali ini kita mau menyapa Tuhan kita mau mengucapkan terima kasih, naikkan syukur kita kepada Tuhan karena setiap berkat yang sudah kita terima dengan menyanyikan pujian Selamat Pagi Tuhan sambil bangkit berdiri. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cinta. Matahari bersinar, matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah. Sekali lagi matahari bersinar, matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Adik-adik, apakah kalian senang dan bersuka cita saat memuji Tuhan? Bagaimana dengan Lose Lani? Tentu senang, Se. Karena dengan memuji Tuhan, kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Dengan memuji Tuhan, kita juga bisa menyatakan rasa syukur dan terima kasih kita. Dan Tuhan pastinya senang dengan puji-pujian yang kita naikkan, Lose. Karena itu, kita tetap mau memuji Tuhan apapun keadaannya. Tidak hanya saat senang dan gembira saja. Ayo adik-adik, mari kita naikkan pujian memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Sekali lagi, memuji Tuhan selalu.
mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji, puji. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Silahkan duduk adik-adik. Tiba saatnya untuk mendengar dan belajar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Losoveni. Adik-adik siapkan Alkitabnya ya, dan tetap duduk dengan tenang. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar adik-adik semua? Doa dan harapan Losoveni semua di dalam keadaan yang baik ya. Nah, hari ini kita akan belajar dari kisah seseorang yang dipanggil dan diberikan tugas oleh Tuhan. Untuk apa, bagaimana, dan berakhir seperti apa, kita akan sama-sama dengarkan. Namun sebelumnya, sebelum kita melanjutkan cerita kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang terus memelihara hidup kami sampai dengan hari ini. Dan sekarang di dalam ibadah kami bersyukur ada waktu bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu biarlah Tuhan menolong kami sehingga melalui kebenaran firman Tuhan kami boleh bertumbuh dalam iman percaya kami kepada Engkau dan menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sebelum lanjut, Losoveni ada masalah nih adik-adik. Apakah ada ya yang bisa bantu Losoveni? Losoveni ada sebuah masalah. Kemarin ada sedikit salah paham dengan seseorang. Dan hari ini pengennya sih diselesaikan. Karena pasti Tuhan tidak suka dong kalau kita bertengkar. Tapi kira-kira siapa ya yang bisa menolong menyelesaikan persoalan Losoveni? Nah adik-adik, seperti halnya Losoveni yang punya persoalan tadi. Pada saat ada masalah, kadang kita bertanya, siapa ya yang bisa menolong? Keadaan ini juga pernah terjadi pada orang Israel. Bagaimana ceritanya? Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7, ayat 1 sampai ayat yang ke-25, diceritakan bahwa pada saat itu karena orang Israel tidak taat kepada Tuhan, yaitu mereka menyembah patung, orang Israel kalah perang. Dan akhirnya negerinya dikuasai oleh bangsa Midian selama 7 tahun. Selama itu bangsa Israel hidup di dalam penjajahan bangsa Midian. Dan selama itu mereka harus hidup dalam kesengsaraan yang sangat berat. Sebab bangsa Midian mengambil semua bahan makanan yang mereka tanam sehingga bangsa Israel hidup dalam kekurangan dan juga ketakutan. Penderitaan yang mereka alami itu akhirnya membuat mereka menyadari kesalahannya, meminta ampun dan kemudian memohon pertolongan kepada Tuhan agar Tuhan melepaskan mereka dari kesengsaraan yang ada. Lalu Tuhan memilih Gideon untuk menjadi hakim atas bangsa Israel. Meskipun awalnya Gideon menolak tugas dari Tuhan, namun akhirnya ia menerima tugas tersebut karena Tuhan berjanji akan menyertainya. Adik-adik, untuk melawan bangsa Midian, Gideon tidak sendirian. Dia berangkat bersama dengan prajurit Israel untuk berperang melawan bangsa Midian itu. Prajurit yang mula-mula berjumlah 32.000 orang disaring menjadi 10.000 orang. Itu pun masih disaring lagi menjadi 300 orang.
Cara Tuhan menyeleksi para prajurit yang menemani Gideon untuk melawan bangsa Midian sangat unik adik-adik. Pertama, Tuhan menyuruh Gideon untuk memulangkan orang-orang yang takut berperang. Maka prajurit yang tadinya berjumlah 32.000 orang menjadi 10.000 orang. Bagi Tuhan, jumlah 10.000 orang masih terlalu banyak. Maka Tuhan menggunakan cara yang kedua, yaitu Gideon diminta membawa prajuritnya ke tepi sungai. Dan Gideon diminta untuk mengamati cara minum para prajuritnya. Jika prajuritnya meminum air dengan cara menjilatkan lidahnya ke air, maka mereka tidak layak untuk berperang. Sedangkan para prajurit yang meminum air dengan cara mengambil dengan kedua tangannya, maka mereka layak berperang melawan bangsa Midian. Dari cara minum para prajurit yang 10.000 orang itu, tinggallah 300 orang. Wow, Tuhan hanya memilih 300 orang saja untuk maju berperang, padahal jumlah tentara Midian dan Amalek sangat banyak. Bahkan dituliskan seperti belalang banyaknya. Rupanya Tuhan sungguh-sungguh menyeleksi para prajuritnya. Tuhan hendak memberi pelajaran kepada Gideon dan bangsa Israel bahwa Tuhan, kalaupun Tuhan ingin menolong, maka Ia sanggup menolong walaupun dengan jumlah yang tidak banyak. Pada malam hari, Gideon dan ketiga pasukannya mengelilingi lembah kemah pasukan orang Midian. Lalu pasukan Israel itu meniup sangkakala, memecahkan buyung dan memegang obor. Nah adik-adik, karena kaget, pasukan Midian kacau balau dan mereka berhamburan melarikan diri. Akhirnya dengan jumlah 300 orang prajurit, Gideon mampu mengalahkan tentara Midian dan Amalek dan sekaligus memenangkan pertempuran. Nah adik-adik, melalui cerita kita hari ini, kita diingatkan bahwa pada saat kita ada di dalam masalah, Tuhan sanggup menolong kita. Menolong kita dengan cara yang unik dan ajaib. Walaupun kita masih selalu berbuat yang tidak menyenangkan Tuhan, tetapi pada saat kita memohon pengampunan dan memohon pertolongannya, Dia akan selalu menolong kita. Bagaimana dengan adik-adik di rumah? Adakah persoalan atau pergumulan yang adik-adik alami? Mungkinkah itu karena ketidaktaatan kepada Tuhan, atau mungkin pergumulan yang Tuhan izinkan untuk kita alami? Baik itu persoalan atau pergumulan terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, terhadap orang tua, atau terhadap Tuhan. Mari datang kepada Tuhan, memohon pengampunannya dan meminta Tuhan menolong sehingga persoalan yang adik-adik hadapi menemukan jalan keluar. Losoveni yakin bahwa tidak ada masalah yang terlalu besar untuk Tuhan. Tuhan sanggup menyelesaikannya dengan caranya yang unik dan yang ajaib. Nah, adik-adik, kita menyelesaikan cerita ini dengan menghafal ayat hafalan untuk kita di hari ini. Terambil dari Mazmur pasal yang ke-42 ayat 6b yang berbunyi demikian. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sekali lagi, Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang ke-6b.
Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami telah mendengar tentang kisah Gideon. Bagaimana di dalam pergumulan bangsa Israel yang membutuhkan pertolongan yang daripada Tuhan, Tuhan menyatakan kuasa-Mu memilih Gideon untuk bisa menjadi pemimpin bagi bangsa Israel dalam segala pergumulannya melawan orang Midian. Dan kami bersyukur melalui cerita ini kami boleh belajar. Sebagai anak-anak Tuhan, kami harus taat kepada Tuhan. Dan kalau kami ada pergumulan dan masalah di dalam kehidupan kami tidak perlu ragu, tetapi kami percaya bahwa pada saat kami datang kepada Tuhan, Tuhan sanggup menolong segala persoalan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Berkatilah semua adik-adik kami bersama dengan keluarga mereka masing-masing, baik itu bersama dengan saudara maupun juga kepada orang tua mereka. Kami berdoa biarlah jika di dalam keluarga ini ada begitu banyak masalah dan pergumulan, mari datang dan menolong sehingga semua keluarga adik-adik sekolah minggu boleh dapat menemukan jalan keluar dari setiap persoalan mereka. Dan biarlah Engkau terus memberkati sehingga adik-adik kami bersama dengan keluarga mereka tetap ada di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan untuk firman-Nya yang sudah kita dengar, yang boleh mengingatkan kita semua bahwa Tuhan kita adalah penolong kita, yang sanggup menolong kita dengan caranya yang ajaib. Adik-adik, saatnya memberikan persembahan kita. Persembahan dapat diberikan dengan cara tunai, yaitu dikumpulkan dengan lewat celengan atau amplop. Kemudian minta bantuan papa mama untuk diantar ke gereja. Bisa juga dengan cara transfer ke rekening komisi anak atau dengan cara scan QR Code yang tertera di layar. Mari kita bawa persembahan kita dengan menyanyikan pujian Persembahan Tuhan Punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak berhak ambil dan memakai persembahan, hanya Tuhan yang punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak berhak ambil dan memakai persembahan, hanya Tuhan yang punya. Aku tidak berhak ambil dan memakai persembahan, hanya Tuhan yang punya. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar, untuk setiap pujian yang boleh kami nyanyikan bersama. Tolong kami Tuhan agar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan dan sesama. Saat ini kami membawa persembahan kami, berkatilah persembahan ini untuk dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Berkati juga orang tua kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan segera mengakhiri kebaktian kita hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita nyatakan rasa syukur kita, ucapan syukur kita dengan pujian Bapa terima kasih. Bapa
Sebelum berpisah, ingat yang satu ini ya. Tinggal di rumah aja. Rajin cuci tangan. Makan makanan bergizi. Rajin olahraga. Jaga jarak saat di tempat umum. Pakai masker jika harus keluar rumah. Tetap sehat, tetap semangat. Ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.